Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Salawat serta salam marilah disanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada para pengikutnya. Semoga kita berkumpul bersama beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Gua sudah mulai di siang rahmat Allah. Apa kabar nih semuanya? Pada sehat ya? Gimana pada sehat ya? Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Coba kali yang ahwatnya bisa di maju dari belakang tuh ahwatnya. Gimana juga jangan mau pada tunggu sininya. Nah, ya, Ija coba maju aja. Nah, alhamdulillah pagi ini kita masih bisa berkumpul untuk datang kajian ini. Kajian yang mungkin kita baru buka lagi dan sekedar info juga buat Instagram Global yang sebelumnya bermasalah. Mungkin kita punya akun baru lagi. Kalau bisa tolong follow. Coba buka Instagramnya, follow Instagram Global YouTube yang baru global.youtube.com. Dan berhubungan dengan media, ini kan dengan media apa sih judul sih sekarang kita tentang kota apa? Kota dalam bencana. Oh bahaya. Yang kita tahu pada sekarang ini kan kota yang kalian tahu pada saat ini lagi marak tentang apa tuh? Pesta, bukan tentang pesta. Nah, alangkah baiknya kita harus bisa menjaga kota kita sendiri, lingkungan kita sendiri, dan kita juga takut juga kan tiba-tiba di dalam perkumpulan itu ada saudara kita, ada ponakan kita, atau kan dari situ keluarga kita. Jadi untuk itu kita harus tetap semangat dalam datang ke kajian ini, karena kajian ini sangat mahal. Karena yang datang ke sini itu orang-orang yang terpilih, dan yang kan datang ke sini juga karena Allah, bukan karena mencari tempat ya. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, dan rezeki. Dan itu sebelum kita melakukan kajian ini, alangkah baiknya kita akan melakukan surat Al-Quran yang dibacakan oleh anak Jalifah. Pada anak Jalifah, waktu dan tempatnya kami persilakan.
واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak kita yang mungkin kelihatannya agak tegang. Kurangin tawanya ya. Banyak ketawa. Ya, jadi Ananda Giro ini adalah salah satu juga Global Kids kita dan yang dipimpin oleh Lutfi, Mas Lutfi Adianto. Jadi dia itu adalah sebagai guru dari mereka semua. Dan tidak usah banyak-banyak lagi, kita akan mulai kajian ini kepada Ustadz Indra Mulfati. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Kok pada diem? Nungguin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak seimbang. Sebelah kiri kurang keluar suaranya. Yang akhwat nggak nyaut ya? Ya, diulangi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu kan enak ya. Satu, perbuatan sunnah tapi balasnya wajib ya. Salam wajib apa sunnah? Salam sunnah tapi balasnya wajib ya. Alhamdulillah. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian dipuji dengan pujian atau jika kalian diberikan salam, balasnya itu dengan yang sama, minimal sama ya. Balaslah dengan yang lebih baik atau minimal sama. Kalau dibilang assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam, sama. Assalamualaikum warahmatullah, jawabnya waalaikumsalam warahmatullah, sama. Tapi kalau assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu lebih baik. Nah gitu ya. Tapi tadi kan udah komplit, jawabnya komplit juga ya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafarta haubati fa akrimni bil fahmi wal hifzi hatta anna man sami'a qiraati yazdadu raqatal qalbi wa in kana qasiyatal qalbi. Ilahi akrimni birizqil halal warzuqni min haitsu la yahtasib. Jamaah rahimakumullah, di pagi yang cerah sekali ini ya, alhamdulillah ya. Biasa hujan sore, paginya cerah.
Kalau hujan pagi, enakan hujan pagi apa hujan sore? Apa hujan malam? Kalau hujan pagi enak, kata yang berangkat pagi-pagi kagak enak. Ya, hujan malam buat yang rumahnya bocor kapannya aja nggak enak hujan. Ya, alhamdulillah ini pagi cerah. Subhanallah, rangkaian hari kita. Dan yang lebih luar biasanya lagi adalah Allah izinkan kita mengisi hari ini dengan kegiatan ibadah. Tadi pagi yang sempat ikut kajian ba'da subuh, alhamdulillah. Dilanjut dengan seperti ini, alhamdulillah. Tadi pagi siapa yang ikut kajian subuh? Ikut kajian subuh di sini nggak ada? Aduh, Sidki ikut, Hasan ikut, Davi ikut, siapa? Giva, Fajar nggak? Oh, masya Allah. Itu kitab yang dibahas tadi sama tuh Ustadz, sebenarnya Anda mau dengerin. Cuma karena kita ada tugas juga di tempat lain. Kitabnya agak antik itu, Anda baru lihat. Suhufu Musa. Lembaran-lembaran yang diberikan kepada ini, kisah-kisah kepada Nabi Musa ya. Perintah-perintah pada Nabi Musa. Itu menarik itu. Anda bilang, "Gus, ada lagi nggak bukunya?" Nggak ada. Baik. Jamaah rahimakumullah. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya serta para pengikutnya yang istiqomah. Semoga kita pun istiqomah di dalam jalannya ini. Semoga Allah memberikan kita taufiknya untuk senantiasa dalam agama ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berharap semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Ada sebuah kisah panjang sebelum Rasulullah SAW diutus. Kisah seorang pendosa. Kisahnya seorang pendosa. Cuma kalau kita bicara pendosa ini, ada nggak yang merasa nggak berdosa? Ada nggak di sini yang nggak pernah melakukan dosa? Kalau nggak pernah ngelakuin dosa, la safahakumul malaikah. Pasti malaikat udah salaman sama antum. Ya, kullu bani Adam khata, udah jelas. Cuman ceritanya ini yang menarik, hadisnya panjang, hampir 2 halaman. Ya, kisahnya seorang di zaman umatnya dari Nabiullah Musa alaihissalam. Dia ini orang yang berani, keras, tapi kemauannya juga kuat. Apa kemauannya? Siapa yang ngalangin, dibunuh orang. Wah, mungkin jadi pembunuh bayaran juga kali ya. Sampai satu waktu sudah sekian puluh dia bunuh orang, mulai dia gusar. Gimana masa begini hidup saya? Dia cari kebenaran, dia cari jawaban, dia pengen menemukan jawaban dan apa yang kebenarannya itu, dan dia akan tempuh itu. Dia temuin seorang pemuka agama, ya, dari sama-sama dari umatnya Nabi Musa juga. Ya, dia tanya, saya ini seorang pembunuh, bisa nggak saya ini bertobat? Diterima nggak tobat saya? Kurang lebih gitu. Oh begitu, ditanya, emang kamu udah membunuh siapa? Oh banyak. Siapa yang kau bunuh? Berapa orang? Banyak. Banyaknya berapa? 99 orang. Kaget ini pendetanya. Wah, 99 orang. Wah, satu orang aja ngebunuh dosanya gede, dibilang. Apalagi Anda 99. Nggak yakin, nggak bisa kayaknya untuk gimana diceritain begitu. Nggak yakin untuk bisa diterima taubatnya. Kata ini orang pembunuh, karena dibilang nggak bisa bertobat, oh genep deh, satu lagi, dibunuh lagi tuh pendeta. Jadi berapa orang? 100 orang. 100 orang genep. Ya, udah finish udah tuh. Kalau main game finish. Ya. Tapi dia nggak berhenti sampai situ. Setelah membunuh 100 orang, dia cari lagi orang yang memahami dan dia bisa bertanya di sana. Dia temui ada seorang juga rahib ya. Dia datangi ke sana. Ini orang rahib alim umatnya Nabi Musa yang soleh. Dia tanya, bagaimana saya bisa nggak? Saya ini seorang pembunuh. Oh, sudah 100 orang yang saya bunuh. Bisa nggak saya bertobat? Diterima nggak tobat saya? Apa kata rahib ini? Bisa.
Apa syaratnya? Syaratnya kamu harus keluar dari kebiasaan buruk kamu. Kamu harus pindah dari tempat yang selama ini tradisinya buruk, budayanya buruk, kebiasaan di sana buruk, gitu. Paham ya? Mungkin di tempat di satu kota yang ngebunuh orang tuh biasa aja. Mungkin dia tinggal di satu tempat yang memang segitu kerasnya. Jadi dianjurkanlah untuk dia pergi ke satu tempat direkomendasi. Engkau pergi ke daerah ini, adanya di sini dijelasin. Benar nggak engkau mau tobat? Benar. Kamu mau ke sana. Di sana kamu akan bertemu orang-orang baik dan kamu akan bisa memperbaiki diri kamu dan kamu bisa bertobat di sana. Dijalanin. Dalam perjalanan itu ternyata kota yang dimaksud itu jauh. Perjalanan begitu dia ditakuti orang, semua orang mau ketemu dia minggir, dia mau minta tolong sama orang nggak mau orang terus gitu. Sampai kepayahan dia di jalan. Kepayahan dia di jalan, di tengah jalan sampai ajalnya. Sampai ajalnya meninggal. Ya. Meninggal di jalan. Nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Meninggal seperti itu. Tapi tiba-tiba saat itu datanglah malaikat. Malaikat kemudian yang mau menjemput dia masukin ke dalam neraka. Ceki nih, ya. Ini mah bagian saya, kata malaikat yang di neraka ya. Ketika mau diangkat, ruhnya mau dijemput ke neraka, datang lagi malaikat yang lain mau menjemput dia ke sorga. Nah lu gimana urusannya kok ke sorga? Ini orang udah bertobat. Kata malaikat yang tadi mau bawa dia ke neraka, enggak, dia belum sempat bertobat. Dia baru mau bertobat tapi belum jadi. Nah, dua malaikat ini berdebat bagaimana hukum untuk ditentukan untuk orang ini. Kemudian mereka bertanya, ditengahi oleh seorang malaikat Jibril, bukan seorang ya, satu malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyarankan bahwasanya hitunglah jarak antara dua tujuan itu, antara tujuan awal dan tujuan akhir dia. Tempat di mana dia mau ke sana sebagai wadah taubat dia. Paham ya? Ini tempat dia pergi dari sini ke kota misalnya mana nih? Bogor. Mana misalnya? Jalan. Perjalanannya itu dihitung. Malaikat masing-masing mungkin ke material dulu beli meteran. Gitu ya. Ada meteran. Ya. Diukur, subhanallah. Ternyata tempat wafatnya ini orang dia jatuh dan wafat di situ hanya beda seberapa jarak saja. Diriwayatkan itu 1 hasta atau 1 meter gitu ya. Cuma segini, condong kepada tempat yang dituju. Tempat yang dia ingin tuju ke sana, dia ingin dapatkan kebaikan di situ. Dia ingin merubah dirinya. Masya Allah. Maka dia tergolong sebagai ahli surga. Masya Allah. Ini rahmat Allah. Udah tobat, udah nyampe belum? Niatnya udah, tapi bagaimana kesungguhannya dilihat. Jamaah rahimakumullah, apa yang kita lihat di sini? Satu hal, seberapa besar dosa itu, pintu tobat lebih besar. Yang kedua, seberapa penting kita memiliki lingkungan yang baik. Ya, maka syarat daripada kita berpindah daripada satu kuadran ke kuadran lain itu, ya yang kita memang harus meninggalkan. Dari kuadran yang buruk tadi kepada kuadran yang baik. Dalam istilah syariah ini disebut hijrah. Hijrah makani, ada hijrah ma'nawi, ada dua. Hijrah makani adalah hijrah berpindahnya tempat kita, dan hijrah ma'nawi, hijrah sebagai sikap, perbuatan dan lain sebagainya, itu hijrah ma'nawi secara makna. Tapi hijrah selalu berkonotasi dari yang buruk kepada yang baik, dari yang baik kepada yang lebih baik. Oke ya, hijrah nggak ada namanya sama, nggak ada lebih buruk, nggak. Ya, konotasi daripada hijrah adalah kepada yang lebih baik. Jamaah rahimakumullah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah.
bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan menghadap keridhoannya. Selanjutnya setelah bertobat, selanjutnya setelah kita ingin berpindah dan kita sedang melangkah berpindah kepada tempat yang lebih baik, dianjurkan kita bersabar di sana bersama orang-orang yang mencari ridha Allah tadi. Seberapa penting lingkungan itulah yang kemudian agama kita menganjurkan kita untuk menjaga lingkungan yang baik tadi. Contoh ya. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan inna mathala jalisi, sebentar, mana hadisnya? Inna mathalal jalisi salih wa jalisi su kahamilil miski wa nafikhil kir. Sesungguhnya perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk, perumpamaan ini seperti apa? Seperti orang penjual minyak wangi dan orang pandai besi. Kita nggak mengatakan bahwa pandai besi itu buruk, tidak. Kita melihat efeknya. Kita punya teman tukang minyak wangi, ada di sini? Hah? Ada tukang minyak wangi? Nggak apa-apa kalau ada. Ini contoh yang baik. Iya. Ya Bena, itu di depan ya, harus dijemput ibunya. Ya. Kalau kita punya teman seorang penjual minyak wangi ya, seorang penjual minyak wangi, pasti kemana-mana sama dia yang kita dapetin apaan? Wangi, harum. Enak nih deket dia, nongkrong sama dia, kenapa? Harumnya tiap hari ganti-ganti, ya minyak wanginya banyak. Ya, sama dia enak nih, kenapa? Seger mulu. Kalau sama si Ono kenapa? Apek. Lain ya. Kan beda nongkrong sama orang wangi dengan orang yang nggak wangi. Ya, asem lagi, telat mandi lagi, bajunya nggak ganti lagi, ya beda ya. Kalaupun kita tidak dapat minyak wanginya, nih seorang penjual minyak wangi tadi nih, kalaupun kita tidak dapat dari dia minyak wanginya, paling nggak kita dapat wanginya aja udah. Dan itu jadi aromaterapi buat kita. Hirupnya aja udah seneng, bikin tenang. Apalagi parfumnya, Davidoff nih, ya Davidoff, ya, ya, apa ya, Eternity nih, macam-macam. Tahu merek apa sekarang namanya? Ya, Kenzo, nama anak sekarang Kenzo ya. Ya, kalau yang perempuan begitu juga enak kan kalau bergaul, duduk di ruangan sama temen yang wangi gitu ya. Subhanallah. Masuk ruangan kita wangi tuh. Aduh, subhanallah. Coba masuk mobil, bekas kebanjiran mobilnya. Masuk, udah pusing. Nah, kalau masuk mobil, aroma kopi Bali. Masya Allah. Aduh, ada kopinya? Iya, nggak tahu digantung kopinya. Ya, aroma doang. Perumpamaannya seperti inilah teman baik. Kalau kita berteman dengan teman yang baik, kalaupun kita tidak mendapatkan nasihat-nasihat baik dari dia, paling tidak kita bisa mencontoh bagaimana akhlak dia. Ya, kita sedang diperlihatkan sama dia ini, mencontohkan kepada kita bagaimana pribadi yang baik tadi. Adabnya, ya, santunannya, tutur katanya, kita lihat itu langsung. Walaupun dia belum memberi kita nasihat-nasihatnya. Paham ya? Nah, ini perumpamaan teman yang baik. Tapi perumpamaan teman yang tidak baik, teman duduk yang buruk tadi adalah seperti pengrajin besi. Tapi poinnya kita nggak bicara bahwasanya pengrajin besi itu buruk, tidak. Contohnya aja, kalau kita deket tukang las tuh, cuman bukan tukang las yang keliling, itu mah kecil ya. Masuk ke dalam workshopnya orang pekerja las, ya. Masuk ke sono, besinya apa semua alat-alatnya, ini gerinda, ini apa namanya, lasnya, ini alat buat martilnya, getok ininya nih, alat buat bengkokinnya, apa semua, macam-macam, tang tung, cet. Aromanya gimana? Baunya besi kebakar, bau ayam bakar jadinya. Ya kalau ditaruh ayam di situ, jadi ayam bakar baunya. Kalau nggak ada ayamnya, bau besi doang, berengus.
Sangit. Iya. Kemungkinan nggak kalau dia lagi ngelas, tak, ada meledak-meledak gitu, tak, tak. Mungkin kecipratan nggak? Coba duduk deket-deket situ, celana bolong. Iya. Jilbab cakep-cakep nih, apa merek apa? Jilbab cakep nih. Ya kok bolong, kecipratan. Gitu ya. Kena percikan itu doang, kecipratan, kayak gitu seterusnya. Beginilah perumpamaan berteman dengan orang yang akhlaknya buruk. Kalaupun dia tidak mengoyok-ngoyok kita, ngajak-ngajak seperti apa, tapi perangai dia dan kebiasaan tabiat buruk dia bisa kena ke kita. Ini yang biasa ngomong-ngomong kasar, kotor, coba lihat bertemannya sama siapa? Ini jir, ini jin, ya Allah. Ini nganterin orang nguburin ibunya. Saya nggak kuat jir di kuburan. Astagfirullah. Segitu sudah di alam bawah sadar ngomongnya. Kenapa? Lingkungan, siapa dia teman duduknya, siapa teman dekatnya. Berapa kali istighfar sehari sama ngomong anjir-anjir itu? Berapa banyak? Nah, kita pernah belajar ya, kaji di rumahnya hadis ya. Innallaha yubghidul fahishal badhi. Sesungguhnya Allah membenci orang fahish, ya. Fahish dan badhi. Badhi itu kan orang yang ucapannya kasar, kotor. Itu dibenci sama Allah. Ya, akhi. Ya, hati-hati. Ana di kantor temen, apa-apa ngomong, brengsek nih, brengsek. Keluar dari kantor seminggu ketemu dia terus ngomong nonton bola, brengsek nih wasitnya nih, brengsek nih ini brengsek mulu. Tiba-tiba kita ngomong gini nih, Pak ini gini, aduh brengsek tuh orang. Kau ucap brengsek, coba itu. Kita akan mengikuti siapa orang yang selalu kita bersamai, sadar atau tidak sadar. Itu hukumnya, ya. Hukum pergaulan tuh begitu. Kita sadar atau tidak sadar pasti akan mengikuti orang yang sering kita temui atau orang yang sering kita tempat bergaul sama dia. Maka di sini pesannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung dengan pemahaman agama teman dekatnya. Ana ulangi. Seseorang dari kalian tergantung dengan pemahaman agama teman dekatnya. Siapa yang punya teman soleh, jaga. Yang punya teman baik, jaga. Jangan dilepas. Itu sayang. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita pegang. Falyanzur ahadukum man yukhaliluhu. Hendaknya setiap kalian itu memperhatikan siapa yang jadi teman dekat kalian. Karena kaitannya tadi, kalau kita bergaul sama orang yang maaf biasa kotor penampilan, biasa aroma tubuhnya gimana? Ya begitu. Kira-kira tempat tidurnya bersih apa enggak? Kira-kira rumahnya bersih apa enggak? Lagi makan, maaf, binatang-binatang lewat juga mungkin udah biasa aja sama dia. Kecoa. Piaraan. Orang terbiasa kotor, maka kotoran itu nggak menjadi kotor lagi sama dia. Begitu ya. Inilah hikmah kenapa kadang kita bertanya, kenapa sih Allah ciptain kecoa? Hikmah fungsi kecoa apa ya? Satu, kalau ini ditanya, satu, biar tuh obat-obat anti serangga ada pabriknya, banyak yang kerja di sono. Iya enggak? Yang kedua, biar kita tahu ini batasan rumah kita bersih apa enggak. Kalau banyak semut artinya apa? Kalau banyak kecoa artinya apa? Kalau banyak nyamuk jadinya apa? Artinya itu. Ketiga, kenapa diciptakan demikian? Begitu, biar ditanya. Biar ada yang nanya gitu. Ahlan, masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita sekali untuk kita memperhatikan siapa teman dekat kita. Ini afwan ya, afwan. Ada teman kita misalnya di antara yang orang yang kita kenal
tukang mabuk, minum minuman keras. Itu udah biasa tiap hari sama dia. Kalau malam udah pasti dia tuh minum gitu. Mau segelas, 2 gelas, mau sampai tengglek apa enggak gitu. Drunken master. Yeah, bahasanya drunken master. Wah, ketemu Jackie Chan. Ya, gitu ya. Drunken master. Kalau kita duduk sama dia lama-lama itu bau minuman begitu, jadi biasa enggak? Makan kita minum seperti itu pun jadi biasa. Kan gitu kan? Falyanzur ahadukum man yukhaliluhu. Maka orang-orang yang tukang maksiat pun jangan kita lama-lama duduk sama dia, jangan kita berlama-lama bicara ataupun berinteraksi sama dia, jangan. Maka justru kalau kita mau memberikan kebaikan, nasihat sama dia, kita yang berikan. Tapi jangan sampai kita berlama-lama sama dia. Apa dampaknya tadi? Maaf, orang perokok, kita nggak ngerokok, pulang-pulang baju kita bau asap nggak? Kalau kita nggak ngerokok, beginilah berteman. Maka Rasulullah SAW menganjurkan sekali, perhatikan siapa yang menjadi teman kalian. Karena di hadits lain Rasulullah SAW bersabda, innama al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama yang dicintainya. Jangan sampai cinta kita ini kepada hal-hal yang negatif. Paham ya? Jangan sampai cinta kita ini kepada hal-hal yang buruk. Karena kalau kita cinta kepada yang buruk, kita akan dikumpulkan sama orang-orang yang cinta keburukan tadi. Ya. Kalau lihat, cari teman-teman yang positif aja deh. Kenapa? Jangan bilang saat mumpung masih muda, bebas-bebas aja ngasain gini-gini. Sayang. Justru kalian masih muda, masa depan kalian begitu gemilang. Hati-hati bergaul. Jangan kalian rusak masa muda kalian ini, kalian sia-siakan sehingga masa depan kalian itu jadi, ya Allah. Cukup kalau kita melihat beberapa teman di usia antum belum ada mungkin, di usia ana melihat beberapa orang yang begitu menyesalnya. Sekolah nggak serius, kuliah nggak serius, ngelakuin apa-apa nggak serius, dipercayain orang dia cuek aja, nggak memegang kepercayaan, sampai akhirnya apa yang mau dilakuin? Hasil dari sekolah nggak dapat, hasil dari kuliah nggak dapat, hasil dari kepercayaan orang dia nggak pegang. Apa yang mau dipegang orang? Dia merusak masa depannya sendiri. Ya, dipercaya sama orang gini-gini, lalai, nggak dipegang. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah. Maka dari itu juga disebutkan ahlan dika. Innama yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Nih tadi al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama siapa yang dicintain. Simpel-simpelnya, gampang-gampangnya, kalau kita cinta sama sepeda, kumpulnya sama orang sepeda nyambung nggak? Nyambung. Cinta game sama para gamer nyambung. Lihatnya sini kalau gamer, mana ya? Oh sini. Para gamer. Ya, nyambung kan? Begitulah siapa yang cinta sesuatu, dia akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai itu, yang sama-sama kecintaannya. Itu hobi. Cuman yang menariknya, di akhirat nanti Rasulullah bilang, innama yuhsyarul mar'u man ahabba. Sesungguhnya kelak di akhirat, seseorang itu akan dikumpulkan bersama yang dicintai juga. Ya, ani sukanya sama artis, terus digosipin dia begini, terus ternyata begini beritanya, terus begini-gini, terus ini gini-gini, macem-macem. Hati-hati sama dia ntar di akhirat loh. Lo dia masuk surga apa neraka? La meneketehe. Nggak tahu. Maka cintain siapa yang pasti-pasti udah masuk surga deh. Banyak contoh itu, yang mereka itu lagi hidupnya aja udah disebutin nih ahli surga. Masih hidup disebutin ahli surga. Tapi ada juga yang masih hidup disebutin sebagai ahli neraka. Ada nggak? Baca deh tuh. Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab.
fi jidiha hablum mim masad. Masya Allah. Itu orangnya masih hidup waktu ayat itu turun. Udah disebutin dia masuk neraka, istrinya itu justru yang ngebawain bahan bakar nerakanya. Nauzubillah. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya, wanitanya itu membawa bahan baku nerakanya, bahan bakar nerakanya lagi. Wah, tersiksa sama-sama di neraka. Mereka nggak mau itu, tapi tindakan mereka begitu. Oh, kok saya begini terus. Pernah kita bahas kan, siksaan terendah yang dilihat, siksaan, salah satu siksaan yang diperlihatkan oleh Rasulullah ketika Mi'raj adalah seseorang dibakar di neraka, disiksa nih. Disiksa di neraka, kakinya dibakar, otaknya mendidih. Na'udzubillah. Kakinya dibakar, otaknya mendidih. Rasulullah nyangka, ya Allah, itu siksaan paling berat. Ternyata itu siksaan paling ringannya. Siksaan paling ringan neraka begitu. Na'udzubillah. Semoga Allah hindari kita dari neraka. Amin. Karena menjadi umat Rasulullah, insya Allah masuk surga. Amin ya. Insya Allah masuk surga. Cuman gimana caranya masuk surga nggak lewat neraka, itu dia. Ya, nggak dicuci dulu gitu loh. Itu masalahnya. Ya, ini dia. Karena Rasulullah bilang kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang nggak mau, yang nolak. Sahabat nanya, siapa ya Rasul nolak masuk surga? Iya. Wa man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Yang taat kepadaku, kata Rasul, dia akan masuk surga. Tapi yang berpaling, yang bermaksiat, yang mangkir, dia itu menolak masuk surga, kata Rasulullah gitu. Ya, udah dibimbing, diajak begini-gini, nggak usah pegangin. Nah, kurang lebih gitu. Ya, nggak mau, ya, nggak mau dia kata gitu. Ahlan Mas Doni, ya. Jamaah rahimakumullah. Maka ada beberapa tadi. Yang pertama, kita dianjurkan untuk memilih tempat yang baik, lingkungan yang baik. Betul ya? Ingat itu. Ini yang akhwat rajin nyatet, yang ikhwan nyatet nggak ya? Memilih tempat yang baik. Tadi ingat kisah 10 orang pembunuh 100 orang. Anjuran memilih juga teman yang baik, kan? Anjuran bergaul dengan orang-orang baik atau orang soleh. Nah, ini kisahnya lain lagi, ya. Tapi anak ingat masih, kalau nggak salah pernah cerita di sini, bagaimana seorang Nabiullah bernama Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mencari seorang soleh. Namanya siapa? Nabi Khidir alaihissalam. Diperintahkan, ya. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Pernah kita bahas itu, ya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, kepada pembantunya itu, yang pelayan dia, aku tidak akan berhenti sampai benar-benar nyampe ke pertemuan dua laut, Majma'ul Bahrain. Udah pernah ke Majma'ul Bahrain? Belum ada yang pernah Majma'ul Bahrain, pertemuan dua laut. Aneh alhamdulillah udah pernah. Khotbah Jumat di sono. Nama masjidnya Majma'ul Bahrain. Kalau mau ke sono boleh anak ajak. Daerah Parung lewat lagi. Nama masjidnya Majma'ul Bahrain. Keren ya nih. Wah, buat pengalaman. Kalau ditanya udah pernah ke Majma'ul Bahrain, udah. Di mana daerahnya? Parung. Nah, kok Parung? Iya, Majma'ul Bahrain. Tapi aneh belum ketemu Nabi Khidir di sono. Iya. Nah, dalam kisah ini kita mengambil pelajaran bagaimana seorang soleh, seorang nabi, bahkan sekali bernabiullah Musa alaihissalam yang umatnya begitu banyak. Iya. Umatnya Nabi Musa itu kabilah besar. Banyak sekali umatnya itu, tetap beliau dianjurkan oleh Allah untuk mendatangi orang soleh. Datang
silaturahim ke orang soleh. Silaturahim ke orang soleh itu hidupnya dan matinya. Paham? Kalau hidupnya kita datang ke rumahnya, kita datang ke majelisnya, oke ya? Kita datang kemana tempat beliau nyaman untuk kita datangi. Kalau beliau udah wafat, kita datangin makamnya, ziarah. Ya, maka ziarah itu hati-hati. Kalau satu bukan keluarga, ngapain kita ziarahin? Yang kedua, kalau kita nggak tahu dia soleh, ngapain kita ziarahin? Masa mau kita ziarah dengan gini, kenapa? Tanya sama orang, bang ini siapa saudaranya? Bukan. Ada kuburan sendirian di tengah sawah, di pinggir-pinggir lah gitu ya. Wah nih, pikir gua siapa gitu? Doa di situ. Ngapain emang? Emang siapa bang yang meninggal? Ini kuburan siapa saudara? Bukan. Kok doa di sini, ziarah di sini ngapain? Lah, ini aneh aja kuburan sendirian di pinggir sawah. Oh, emang kenapa? Bang, ini taruh kuburan di sini karena nggak diterima di kuburan umum. Lah, kenapa itu? Ini orang suka ngencingin rumah orang. Nah loh, masa yang kayak gitu mau diziarahin? Iya, ya kan? Maka pastikan yang kita ziarahi itu yang kita kenal, saudara, keluarga, khususnya orang tua, ya, guru-guru kita. Orang-orang soleh yang memang soleh dikenal baik. Nah, kalau orang soleh itu diziarahi, lihat aja yang menziarahinya orang-orang apa. Kalau orang-orang soleh juga yang menziarahi, udah jangan ragu deh. Gak mungkin itu orang yang gak soleh, gitu ya. Nah itu salah satu ilmunya aja begini. Mendatangi orang soleh itu dalam rangka meningkatkan keimanan kita juga. Sama seperti mendatangi mereka lagi hidup, bertanya. Tapi kalau dengan wafatnya itu kita berdoa kepada Allah, ya, minta diturunkan rahmat untuk ahli kubur, dan kita boleh bertawasul dengan kebaikan ahli kubur, dengan kesolehan dia, karena terbukti dan dikenal dan diyakini kesolehannya waktu hidupnya. Kurang lebih begitu, ya. Bolehlah nanti kita agendakan ziarah lagi ya. Kemarin ziarah berapa orang ya? Berapa orang ya? Ya nanti 3 mobil, 4 mobil lah insya Allah ya. Atau 1 bis, ya. Boleh insya Allah. Yang deket-deket, yang sehari jadi pulang pergi boleh juga insya Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, tadi apa? Anjuran mengunjungi orang, bergaul dengan orang soleh. Maka hal-hal yang seperti ini akan menjauhkan kita daripada sifat-sifat ataupun kebalikannya. Kalau kita mendatangi teman-teman yang notabene adalah orang-orang yang nakal, yang bagi mereka itu maksiat biasa aja, orang-orang fasik, dia ngaku beriman tapi ibadah enggak, dia ngaku beriman, maksiat tuh biasa aja, tuh orang fasik. Ya, kita berteman kira-kira sama orang gitu, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah kemungkinannya, kita lihat hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tatsba'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in. Kalian kelak akan mengikuti kebiasaan umat-umat sebelum kalian. Budaya-budaya umat sebelum Islam itu apa? Yahudi, Nasrani. Bagaimana budaya mereka? Destruktif. Budaya-budaya orang-orang sebelum Rasulullah datang, apa itu? Lihat, homoseksual dan lesbianisme. Umatnya Nabi Lut, namanya liwat. Perbuatannya namanya liwat. Ya. Lihat itu, Allah musnahkan. Bagaimana kaum Ad, kaum Thamud, diutus Nabi ke sono, mereka nggak mau ikutin, Allah musnahkan. Ya, terus kita mau ngikutin kebiasaan kayak gitu, budaya tradisi mereka seperti itu. Ini yang Rasulullah bilang, kalau kita nggak menjaga diri kayak tadi nih, nggak menjaga diri terhadap tempat yang baik, teman yang baik, orang-orang soleh yang kita datengin, apa yang terjadi? La tatsba'unna sunana man qablakum. Kelak kalian akan mengikuti tradisi-tradisi kaum sebelum kalian. Shibran bi shibrin
sejengkal demi sejengkal, dhira'an bi dhira'in, sahasta demi sahasta. Apa yang menarik? Hatta law dakhalu juhra dabbin latabi'tumuhum. Sampai-sampai kalaupun mereka masuk ke dalam lubang, ke dalam sarangnya beruang, kalian ikut juga. Tahu itu udah jahat, udah bahaya, udah buruk, diikutin. Karena apa? Pergaulan. Ya, kita nggak nyangka ya, kemarin cukup terpukul juga. Depok ini punya tagline-nya apa? Kota religius. Tiba-tiba ada kasus pesta bikini, nauzubillah. Kita bilang, di Depok, nggak ada pantai padahal. Coba itu, kali ada pantai ya, pesta bikini, ya Allah. Di mana coba kelakuan itu? Ratusan orang, berapa orang maksudnya? 400 orang. Kolamnya segede apa coba? Mereka bikin pesta pinggir kolam, kolamnya segede apa? 400 orang. Kan kalau kecil 400 orang di situ bukan berenang, itu cendol. Bayangin gak sih orang kecil ngumpul bareng-bareng kayak kalau berenang ya, kolam renang murah di hari Minggu diskon lagi, coba bukan berenang, cendol itu rame nyemplung semua gitu ya. Tuh 400 orang, bayangin, nauzubillah. Tapi yang menarik bagi kita, bagaimana bisa sampai 400 orang berkumpul dengan satu tujuan yang sama, having fun dengan kemaksiatan. Seberapa jauh mereka? Yang kita tanya adalah sejak kapan mereka memulai seperti itu, sehingga jangankan buka jilbab, buka pakaian pun jadi biasa. Ya, tadi siapa kita bergaul, dengan siapa kita lama-lama duduk, dengan siapa kita sering bertemu, seperti itulah yang akan tertular ke kita. Ya? Makanya perhatikan, Rasulullah bilang, perhatikan siapa yang menjadi teman baik kalian. Ya. Jamaah rahimakumullah. Ini sampai jam berapa ya? Ya? Berapa menit lagi? Baik. Ada satu, ini maqalah ya. Ini kita harus melihatnya sebagai tantangan kita semua, sebagai juga kedepannya seperti apa kita harus tahu ini. Tantangannya begini. Inna fi yadi syubbani amrul ummah. Sesungguhnya di tangan pemudalah urusan umat. Wa fi aqdamiha hayataha. Dalam keberanian mereka lah ya terdapat kemajuan daripada bangsa itu. Seberapa penting ruh pemuda tadi, seberapa penting peran pemuda tadi, karena pentingnya itulah kita memilih ini mau diselamatkan atau kita biarkan ini untuk menjadi dirusak oleh orang-orang. Buat antum yang merasa ini penting untuk diselamatkan, jangan pernah berhenti mengajak mereka kepada kebaikan. Jangan pernah berhenti untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Kenapa? Satu generasi muda rusak, mau pakai apapun itu, narkoba, minum-minuman, game-game, yang kelebihan game. Apalagi seks bebas, nauzubillah. Apalagi kecanduan apa deh, game online, apa macam-macam. Ketika pemuda itu umumnya udah seperti itu, maka hampir dikatakan masa depan bangsa itu hampir punah. Siapa yang meneruskan? Inna fi yadi syubban amrul ummah. Di tangan pemuda itulah urusan umat, urusan bangsa.
Ya. Jadi buat adik-adik ya, para remaja, para pemuda, kalian ini mahal. Kalian ini berharga. Sayang kalau dilewatin masa muda itu dengan hal-hal yang sia-sia. Ada argo yang terus berjalan. Argonya terus jalan argonya. Antum mau belajar nggak belajar, mau ibadah nggak ibadah, umur antum terus berkurang. Terus menua. Mau lakukan sekarang atau nanti, pilihan. Tapi kalau kita lakukan sekarang, nanti kita besarnya menjadi apa bentuknya. Tapi kalau kita lakukan nanti sekarang, mungkin nanti kita besar, kita menua itu masih heboh memperbaiki diri dulu, nggak jadi. Maka pesan ana, kalau kita punya teman baik, pegang. Nih, teman baik tuh pegang. Sesama teman punya teman baik, saling ingetin. Bisa jadi dia lagi datang ngedrop lah apalah datang ini, ayo ibu sama-sama saling ngajak, sehingga bisa terus jalan sama-sama dalam kebersamaan, dalam kebaikan terus. Ya, jamaah rahimakumullah. Maka tidak lain kalau kita melihat fenomena kemarin itu adalah bagaikan kita melihat ini maaf ya, bukan berarti menyamakan, tapi mengumpamakan aja, perumpamaan. Sampai-sampai di rumah kita lihat ada lalat hijau banyak. Paham nggak? Artinya ada apa itu? Bisa jadi ada bangke. Paham ya? Ada bangke, ada bau menyengat yang tidak baik. Jangan salahkan lalatnya. Lalat itu indikasi. Tapi hakikatnya apa? Ada bau-bau menyengat yang tidak baik yang mengundang mereka datang. Itu. Maka inilah yang kita lihat, sehingga ada terjadi tragedi pesta bikini tadi. Apa yang terjadi di kita? Ternyata belum masif kita ini menyampaikan kebaikan itu. Ternyata masih banyak belahan sana teman-teman saudara-saudara itu yang mereka bahkan harusnya tidak ada di situ pada saat itu. Kalau dari kemarin kita terus mengajak mereka dan tidak, males ya, ini aja, nonton aja, ini aja macam-macam. Bisa jadi mereka, berapa orang dari mereka, mungkin setengahnya, mungkin mayoritasnya terselamatkan daripada gejala tadi. Mereka itu tadi seperti kecoa dalam rumah yang kita lihat, itu kan gejalanya. Seperti lalat yang datang begitu banyak, itu kan indikatornya. Masalah aslinya apa? Tuh, hilangnya pemahaman tentang moral, hilangnya pemahaman tentang agama, ya, tidak mengertian tentang apa itu dosa. Betul? Pembiaran kita terhadap saudara-saudara kita. Jangan berhenti mengajak yang lain. Jangan berhenti. Masjid kita udah fasilitasi. Ya, tempat mau bertanya, mau berkunjung, bikin acara, bikin kegiatan, kita bisa silakan. Kenapa kita biarkan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang lain tergelincir? Mari jadi bagian dalam orang-orang yang menyelamatkan orang lain. Mari jadi bagian daripada orang-orang yang mau mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan saudara-saudara yang lain. Gitu ya. Itu cukup tragis. Dalam beberapa grup itu membahas itu, Masya Allah, kota religius. Wallahualam, ini lagi diserang-serang kali Depok ya, nggak tahu deh. Kota kita tercinta ya, tapi disematkan dengan kata religius, kemudian terjadi seperti itu, Masya Allah. Ya, ini kemana kita? Kemana kita? Nah itu kita bayangin, sebenarnya kalau tempatnya ini nggak tahu sampai sekarang di mana. Nggak tahu tuh. Tapi kalau 400 orang katanya pesta di kolam, berarti kolamnya gede itu. Katanya dalam rumah ya. Pesona Kayangan. Berarti di kolam umumnya enggak? Di rumahnya ada ini. Oh, Masya Allah. Rumahnya disewain. Rumah emang disewain. Oh, Masya Allah. Acara kampus.
Acara kampus. Berarti usianya antum lihat kan? Sebagian ini sama dengan usia antum yang di sini mungkin. Kampus mengadakan seperti itu, idenya siapa coba? Dan siapa yang mencetuskan ide itu, dan kenapa nggak ada yang melarang satupun dari antara semua itu? Apa kecenderungan? Yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Semua orang itu, setiap orang itu dikumpulkan bersama yang disenenginnya. Masya Allah. Mudah-mudahan masih dominan kebaikan ini, masih mayoritas kebaikan ini, ya. Jangan sampai seperti itu lagi. Baik, kurang lebihnya kalau mau ada ditanyakan atau di sharing silahkan saja. Mbak Ana lihat dulu catatan ada yang terlewat enggak? Ada satu hal lagi, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihati. Nasihatnya sederhana tapi pahami ya. La tusahib illa mu'minan. Jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman. Apa sih artinya berteman begini? Kita menyandarkan kepercayaan kita kepada teman. Jangan sandarkan itu kepada orang kecuali memang dia orang beriman. Jangan menjadikan kesetiaan itu kepada orang yang kecuali memang dia beriman. Gitu ya. Teman dekat ya, yang kita percayakan apa-apa sama dia, kita minta ente temenin ani ya, ente lindungin ani ya, ente gini-gini gitu ya. Ini jangan. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Jangan juga makananmu dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Apa maksudnya? Kalau antum mau memberi makan orang, pastikan orang itu kita kenal orang baik. Pastikan orang itu gitu. Makanya kalau pengajian-pengajian berebut ngasih makan. Iya. Kenapa? Orang datang ngaji, udah pasti orang itu orang-orang bertakwa. Paling tidak kalau dia belum bertakwa, dia sedang pada jalan ketakwaan, dia menempuh jalan ketakwaan. Makanya kalau ngaji makan yang banyak, ya. Kalau kurang nambah. Ya, kurang nambah. Pulang selesai ngaji pada nyender, ngapa nih? Kekenyangan. Lah, kekenyangan ilmu kali ya. Gitu ya. Wala ya'kulu ta'amaka illa mu'minan illa taqiyun. Jangan sampai memakan makananmu ini seorang kepala rumah tangga, seorang ayah, jangan sampai rezekinya itu dimakan oleh anak-anaknya yang tidak diajarkan agama. Paham maksudnya ya? Jangan sampai seorang ayah itu mencari nafkah, nafkahnya dibawa ke rumah, dibuat makanan, dimakan oleh orang yang nggak bertakwa dalam rumahnya. Anaknya itu nggak diajarin agama, nggak diajarin ibadah, nggak disuruh ibadah dan seterusnya. Tuh, ini kewajiban lain daripada seorang tua, seorang kakak, seorang abang, seorang ibu untuk sama-sama mendidik dan mengayomi. Gitu ya. Cukup kita jadikan peristiwa itu sebagai cerminan buat kita. Dan itu menjadi pecutan deh. Kenapa bisa jadi begitu? Kampusnya kampus Depok juga Mas Soni? Alasan aja. Iya, Masya Allah, na'udzubillah. Ya, semoga Allah subhanahu jaga kita semua ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya itu boleh kalau ada yang mau di sharing atau ditanyakan, silakan Asep. Tar dulu. Ada MC-nya ya. MC ditampung dulu MC. Masya Allah. Ada dari akhwat. Iya, dari akhwat nanti semua. Terima kasih untuk Ustaz Ibu atas ilmunya yang diberikan kepada kami pada hari ini. Semoga beliau sehat walafiat, diberikan rezeki. Amin amin amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Global dan globalitis, apakah ada yang bertanya? Dari akhwat silakan. Nggak cukup panjang. Atau kalau suaranya cukup keras juga nggak apa-apa.
Halal, halal atau tidak gitu ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Mangga yang lain. Ayo Andra atau adiknya. Ayo nggak apa-apa. Mana Andranya? Oh duluan. Ya. Akhwat? Fadal. Iya lanjut. Oh gitu, Masya Allah. Silakan Mbak Anis. Bagaimana bila kita sedang sengaja berada di lingkungan yang tidak baik, misalnya dalam lingkungan satu sekolah atau satu kelas, ketika masuk itu kan awalnya nggak tahu, tapi ternyata pas sudah masuk, mengenai tidak mendukung pada bagaimana sekolah umum, bagaimana Baik. yang harus dilakukan. Karena kalau kemarin pasti itu tidak. Tapi kalau sudah terlanjur berada di sana, apa yang terbaik yang harus anak-anak dilakukan? Ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Mbak Anis bukan pertanyaan, pernyataan aja itu. Oke, dari Ikhwan, ayo. Ainur. Fadlin. Ada yang mau ditanya? Mas Don itu. Ya. Oke. Hasan. Menarik, baik, bagus, menarik nih Mas Doni. Terima kasih Mas Doni. Ayo kita bahas sedikit nanti ya. Oke, kita jawab dulu ya. Ini kenapa jadi menjauh? Kayak tiangnya cuma satu dan itu udah penuh. Kenapa menjauh? Oh, nyender ke yang nyender tiang. Baik, yang pertama dari Mbak Nisa ya, sedekah kepada orang tua tiap bulan itu Masya Allah ya. Kita sedekah kepada orang lain nilainya 1 sedekah pahalanya. Tapi kalau kita sedekah kepada orang dekat keluarga, apalagi orang tua, nilainya jadi 2. Ada nilai silaturahmi dan nilai tadi sedekah tadi. Ya. Ketika itu diberikan kepada orang tua kita menerima, selesai. Habis itu beliau mau ngasih ke kita lagi, kembalikan apa-apa, itu udah nggak apa-apa, halal semuanya. Halal, bukan kemarin diminta lagi, tidak, udah diterima. Sampai pun ada orang ngasih kita sedekah, ya. Terus kita lihat, baru dia ngasih, nih gini-gini, aneh ngasih ente motor nih. Datang kasih motor, alhamdulillah, gini. Dia mau pamit, aneh pamit dulu, motornya jatuh ke got, jebrat, ya rusak, ya. Udah nih, ente pakai dulu. Nah, nggak apa-apa, ya. Itu motor biar pakai, nggak apa-apa. Ya, nggak usah deh, ini nanti aja kasihnya gini dan seterusnya. Yang udah terima itu udah akad selesai. Dan itu halal kita terima. Apalagi orang tua nggak bisa ngelihat anaknya susah, ya. Dengan. Nah tadi tradisi memberikan orang tua itu mulia. Tapi satu, ya, tradisi memberikan ini dengar nih, khususnya laki-laki. Yang laki-laki nih, yang bakal jadi suami ya, ingat nih. Kita memberikan sesuatu buat ibu kita, buat ayah kita, itu baik. Istri kita perlu tahu nggak? Perlu. Tapi nggak harus. Boleh tahu nggak? Boleh, tapi nggak harus tahu. Apalagi sampai tahu jumlahnya, nggak boleh, nggak usah. Nih titipin ke sini, nanti transferin nih ke ibu sekian. Jangan dia tahu. Kan itu harga diri ibu kita di mata istri. Nah istri-istri harus paham ini nanti, ya. Kalau suami kita yang transfer buat orang tuanya, bawa uang ke orang tuanya, itu hak dia. Kita pernah bahas, anak laki-laki itu punya ibunya sampai kapanpun. Tapi anak perempuan itu punya suaminya. Ibu kita punya suaminya.
punya bapak kita. Bagaimanapun kita tunduk sama sang ibu, ibu itu harus tunduk lagi sama ayah kita. Menarik tuh Islam tuh. Ya, begitu. Maka tadi ya Mbak Nisa ya, halal. Apalagi beliau udah kasih kumpulin, bisa jadi tuh orang tua uang dari anak, nggak dijajanin. Pas anak butuh dipikirin, masya Allah, gitu ya, dipikirin, masya Allah. Nilainya 2 pahalanya, nilai sedekah dan nilai silaturahim. Baik, mudah-mudahan terjawab. Ya Mbak ya. Yang kedua Mbak Anis tadi terlanjur, masya Allah ya. Yang susah itu kalau terlanjur sayang. Yang nyaut anaknya. Ya, itu yang terlanjur sayang yang susah. Kalau terlanjur masuk sekolah, masuk lingkungan itu pilihannya satu. Kalau kita berada pada lingkungan yang tidak baik, adalah pilihannya kita merubah lingkungan itu. Pilihannya atur cara untuk bisa kita merubah lingkungan itu. Pilihan terakhirnya, sekiranya kita tidak mampu untuk merubah lingkungan yang buruk tadi, pilihannya adalah hijrah. Hijrah ke lingkungan yang baik. Maka jangan sampai ini nggak bisa dirubah. Resikonya kalau saya melakukan ini terus, saya yang kena sama mereka nih, saya yang termakan begini-gini terus, maka begitulah yang Rasulullah lakukan di Mekah sekian tahun, nggak berubah dan terus sampai dengan masya Allah ya, memusuhi Islamnya itu hijrah. Ya, hijrah ke kota lain, hijrah ke tempat lain. Tadi hijrah itu dalam konotasi baik. Hijrah itu nggak ada yang bilang dari tempat baik ke tempat buruk, bukan hijrah. Tapi hijrah berkonotasi baik. Insya Allah seperti itu ya Mbak ya. Nah, masya Allah. Tentang Mas Doni tadi nih, bahasan tadi pagi berteman dengan orang baik itu, makanya pesannya wasbir nafsaka. Tadi kita baca ayat di awal. Sabarlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja dan mengharapkan keridhoannya. Bersama orang-orang baik ini kita perlu bersabar sama mereka. Kenapa? Karena untuk membiasakan diri kita dari yang tadinya tidak baik, menyesuaikan kebaikan itu nggak gampang. Tapi kenapa kalau urusan yang buruk-buruk itu cepat? Iya nggak? Nih orang biasa sholat duha tiap hari jaga, wudhu dijaga tiap saat, batal wudhu lagi, omongan dijaga, ketemu sama temen dulu begini gini, ngajak makan enak, ngajak jalan sono, lupa sholatnya, duhanya, lupa wudhunya sebentaran, ngomong jalan kemana-mana. Ini hari ini harusnya nih sholat duha, so alim loh, cepet tuh ikut itu. Nanti di rumah juga, apa kebayang terus tuh ke ucapan-ucapan, sikap-sikap yang ini tuh cepat. Satu, kenapa demikian? Yang pertama, innan nafsa la ammaratun bisu. Memang nafsu dalam diri kita itu mempunyai kecenderungan kepada keburukan. Paham ya maksudnya? Jadi nafsu dalam diri kita itu cenderung kepada keburukan memang. Ketika dia ada sedikit pematik keburukannya itu udah cenderung ke sana. Tapi untuk kepada kebaikan ini nariknya agak panjang. Kalau dibentuk sebuah kuadran ya, kanan kiri, kemudian ada barier, bukan bariernya, istilahnya ada baris-barisnya. Ini skor 1, minus 1, minus 2. Kemudian ke kanan plus 1, plus 2. Posisi kita itu bukan di tengah 0-0, bukan. Tapi memang cenderung ke minus 1. Sehingga ada keburukan sedikit, iya cepat. Tapi kalau untuk tarik kebaikan dia harus lurus tegak dulu. Ini orang harus benar-benar mustaqim, istiqomah dulu, lurus, baru kemudian ya ke kanan. Maka dari itu orang niat baik saja udah dapat pahala. Karena dia niat aja, udah berarti dia menarik diri daripada minus tadi. Tapi dia niat buruk, enggak dihitung dosa, enggak. Kenapa? Karena emang udah kecenderungannya tadi di sini. Enggak dihitung, subhanallah. Itu maksudnya. Dan ini juga buat para orang, ini adik-adik, jamaah semua yang belajar Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Apa san? Fahal?
min muddakir. Sungguh telah kami jadikan Al-Quran ini mudah untuk dihafal. Allah menjadikan Al-Quran itu mudah dihafal. Emang dijadikan seperti itu. Tapi jangan lupa, Al-Quran itu juga dijadikan mudah untuk dilupakan. Saya deh. Maka orang-orang yang lalai terhadap Al-Quran, dia akan lupa tuh hafalannya. Mudah lupa dengan Al-Quran. Dia juga mudah hafalnya, mudah hilangnya mudah. Dan ini hikmahnya apa? Allah ingin orang-orang yang ahli Quran tadi lebih sering-sering dekat dengan Al-Quran terus. Gitu loh. Biar orang-orang yang tadi itu mendekatkan diri sama Al-Quran terus-terusan dekat sama Al-Quran. Itu hikmahnya. Jadi bukan udah hafal, udah tinggal. Masih hafal, masih gini-gini. Coba 2 bulan, 3 bulan lepas murojaah. Gitu, ya benar. Apa? Ya, nah, itulah yang kemudian menjadi tantangan buat kita. Kebaikan itu emang terus harus diasah. Jadi jangan dibiarkan lama-lama begitu. Kayak mungkin ada pisau gitu ya, dibiarin aja tumpul, nggak kepake-pakai karatan. Gitu, kebaikan terus lakukan terus dan terus. Ya, mudah-mudahan menjawab. Ya, kita tutup dengan doa. Baik, kita tutup dengan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya untuk kita semua, memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dalam orang-orang yang baik yang diridhoinya. Allah kumpulkan kita dalam orang-orang yang diberkahinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, keselamatan, keberkahan, kesuksesan di dunia dan di akhirat, dan Allah menjadikan kita daripada ahlul Quran, ahlul ilmi, ahlul adab dan ahlul masjid. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadrat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bacakan Al-Fatihah untuk para orang tua kita yang telah mendidik kita sejauh ini. Untuk orang tua yang kita yang sudah tidak ada, semoga Allah melapangkan kubur mereka. Allah mengampuni siksa kubur untuk mereka. Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan menerima segala amal ibadah mereka. Semoga Allah menjadikan amalan-amalan mereka jadi amalan yang terus berkelanjutan, berkesinambungan, dan menjadikan kita sebagai anak-anak soleh yang senantiasa mendoakan mereka. Semoga Allah menjadikan orang-orang yang membantu masjid ini berkahan untuk mereka. Semoga Allah menjadikan orang-orang yang menginfakkan hartanya di masjid ini menjadikan keselamatan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Untuk orang-orang, para orang tua kita yang dulu bagaimana mereka telah berjuang untuk membuat masjid ini, mendirikan masjid ini. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ونتوب إليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم أحسن مما ربونا صغارا. اللهم بارك لنا وبارك في جماعتنا. اللهم بارك لنا وبارك في مجلسنا. اللهم بارك لنا وبارك في مسجدنا. اللهم بارك لنا وبارك في إخواننا. اللهم بارك لنا وبارك في أصحابنا. اللهم بارك لنا وبارك في أهلنا. اللهم بارك لنا وبارك في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم في طاعتك وارزقنا برهم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطنا محبتك ومعرفتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة رب زدنا علما وارزقنا فهما رب زدنا علما وارزقنا فهما رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين subhanakallahumma. Oh itu nanti Asep ya bacanya ya. Dari ana cukup sekian, mohon maaf jika ada salah kata, hanya memindahkan daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang salah itu dari ana pribadi sebagai manusia biasa. Al-afu minkum, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kopi dan tehnya silakan di belakang. Dan itu sebelum kajian ini kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.